Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudaraku dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi dan menyampaikan fakta-fakta yang sekarang ini, kabar-kabar fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang terjadi saat ini di sekitar kita. Ya, masih membahas tentang politik identitas yang disematkan oleh Adi Armando dan kawan-kawan, ya, juga Abu Janda dan kawan-kawan kepada Anies Baswedan yang katanya pengusung politik identitas. Iya saudaraku, kalau kita bicara masalah politik identitas yang diusung Anies Baswedan, apakah mungkin kalau Anies Rashid Baswedan itu mengusung politik identitas, Partai Nasdem besutan Surya Paloh yang jelas-jelas mengatakan bahwa mereka adalah partai nasional, bukan partai agama. Bahkan mohon maaf, mereka juga mengatakan menolak khilafah. Mohon maaf, saya tidak menolak khilafah secara pribadi ya, karena bagi saya itu khilafah itu adalah bagian daripada akidah saya, yaitu, dan saya mengatakan sebagai orang yang pernah mengajar PMP sebelum sebelum PPKN ya. Jadi mata pelajaran saat itu ngajar pendidikan moral Pancasila. Saya mengatakan di Madrasah Aliyah Negeri itu ada mata pelajaran fikih, di mana fikih itu di mata pelajaran fikih itu ada menyangkut masalah khilafah. Saya selalu menerangkan yang pertama adalah khilafah itu juga, Pancasila itu adalah juga khilafah. Kenapa saya katakan khilafah? Satu, dari bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah, menurut saya, adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu hubungannya dari saya sebagai muslim itu adalah, saya menerangkan kepada murid saya, itu adalah hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah. Kalau kita sudah ada hubungan hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, dengan Allah kita, maka kita akan secara langsung menerapkannya juga dengan hablum minanas. Maka di Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu saya katakan hablum minanas. Kalau hablum minallah dihubungkan dengan hablum minanas, di mana di hablum minanas ini, hubungan antar manusia ini tentu ada toleransi, maka akan terikat sebuah kesatuan. Dan itu sangat cocok sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Maka Indonesia akan bersatu. Kalau hablum minallah, hablum minannas, sudah tercipta persatuan dan persatuan Indonesia, ya, maka yang terbentuk adalah kesatuan. Dalam hal ini adalah musyawarah. Di dalam sila keempat Pancasila itu jelas kata-kata musyawarah itu dikedepankan. Mohon maaf, saya seringkali agak berbeda pandangan dengan mereka yang pengusung demokrasi. Di Indonesia demokrasinya itu adalah musyawarah. Saya tidak mengatakan demokrasi itu bukan Pancasila, tidak. Demokrasi di Indonesia itu adalah musyawarah. Musyawarah mufakat, gotong royong, itu ada dalam Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Maka kita ada perwakilan-perwakilan yang saat itu namanya DPR, perwakilan kita dibentuk lagi dengan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dulu mohon maaf menjadi mandataris presiden. Jadi presiden adalah mandataris MPR, yang mana MPR bisa meminta pertanggungjawaban presiden sewaktu-waktu bila diperlukan, dan tentu saja dalam setiap tahunnya ada pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Kembali saya katakan, kalaulah kita sudah mempunyai rasa hablum minallah, hablum minannas, rasa persatuan dan kesatuan, rasa permusyawaratan, maka kita akan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya Pancasila itu adalah bagian dari khilafah. Tapi saya tidak mengatakan
itu khusus untuk umat Islam saja, untuk mengayomi semuanya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Itu yang saya tafsirkan, dan itu penafsiran dari bapak saya yang waktu itu adalah juga sebagai salah satu penatar. Beliau mengatakan, "Nah, kamu harus mempertahankan khilafah." Saya sempat mengatakan sama bapak saya waktu itu, suatu saat ketika saya sudah dewasa, lantas saya mengatakan, "Pak, apakah benar Pancasila itu bertentangan dengan khilafah?" "Oh, tidak." Jawaban orang tua saya kandung. Saya diterangkan seperti itu. Ada hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut hablum minallah, yang di situ ada di sila pertama. Setelah itu berlanjut, kalau sudah punya hubungan manusia dengan Allah, maka ada hubungan dengan manusia, tercipta saling hormat menghormati, sehingga dari menghormati tercipta persatuan dan kesatuan, sehingga dari rasa persatuan dan kesatuan dari karena hubungan dengan Allah yang baik, hubungan manusia yang baik, hubungan rasa persatuan kesatuan tercipta, maka tercipta juga kemudahan untuk mengedepankan musyawarah mufakat, dan akhirnya terciptalah rasa keadilan, rasa kesamaan, bukan keadilan untuk satu pihak tapi keadilan untuk semua. Itu yang saya terima dari bapak saya ketika saya mengajar PMP. Saya bertanya kepada bapak saya almarhum yang menerangkan seperti itu. Jadi saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalaulah sekali lagi, mari kita berlogika, mari kita bernalar bahwa Nasdem adalah partai nasionalis, adalah partai demokrasi. Di situ ada Bapak Surya Paloh, di situ ada Bapak Johnny Geplet atau Geplet saya nggak tahu ya, sekjennya. Yang keduanya berbeda agama, dan banyak di bawahnya agamanya berbeda-beda, tapi semuanya akrab dan bagaimana diatur, dikendalikan bersama dalam ADART yang dirumuskan oleh para pendiri maupun orang-orang Partai Nasdem. Mungkinkah, pertanyaannya, mungkinkah kalau Anies Rashid Baswedan itu pengusung khilafah atau pengusung politik identitas diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden? Saya yakin itu tidak akan terjadi. Jadi saudaraku, lebih mudahnya kalau jenengan mendengarkan apa kata Ade Armando, apa kata mohon maaf, apa kata Abu Janda, apa kata mereka mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah pengusung politik identitas, pengusung khilafah. Silahkan tanya sama Bapak Surya Paloh dan orang-orang yang ada di Partai Nasdem, kenapa mereka memilih Anies Baswedan. Katakan langsung tidak masalah. Tanyakan, bukankah Anies Baswedan adalah pengusung politik identitas? Bukankah Anies Baswedan katanya pengusung khilafah? Pasti jawabnya, kalau Anies Rashid Baswedan pengusung politik identitas dan atau Anies Baswedan adalah orang yang mengusung khilafah, tentu Partai Nasdem akan menolak. Itu saja yang jadi kuncinya. Jadi saudaraku, kembali kepada saudaraku, jangan percaya mereka yang melakukan fitnah. Nyata Partai Nasdem adalah partai nasionalis, partai demokratis yang pernah mengatakan menolak khilafah. Mereka berkeyakinan, mereka berpendapat bahwa Pancasila itu adalah harga mati. Mohon maaf nih saya katakan, menurut Partai Nasdem, Pancasila adalah harga mati. Jadi tidak mungkin Pak Surya Paloh, Pak Sekjennya Johnny Geplet dan orang-orang Nasdem akan mengusung Anies Rashid Baswedan kalau Anies Baswedan adalah pengusung politik identitas, kalau Anies Baswedan pengusung khilafah. Itu saja, itu yang paling masuk akal menurut saya itu. Demikian saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerah, menjadi bahasan untuk ditelaah. Apakah benar kata-kata Ade Armando atau Abu Janda tentang sosok Anies Rashid Baswedan?
yang saya yakin mereka semua adalah pembohong, pemecah belah persatuan. Kalau mereka mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan pengusung politik identitas atau pengusung khilafah, maka secara tidak langsung mereka menuduh Partai Nasdem adalah pengusung politik identitas atau Partai Nasdem pengusung khilafah. Demikian saudaraku dari saya. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan, katakan tidak kepada mereka-mereka para pembohong, Abu Janda dan kawan-kawan.